Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahu gak sih lu yang dirahmati Allah, kita sering mendengar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat, panglima perang yang bijaksana, atau orator yang memukau di atas mimbar. Namun, tahukah Anda, panggung kehidupan beliau yang paling otentik, yang paling manusiawi, dan mungkin yang paling inspiratif, justru terletak di balik pintu rumahnya yang sederhana. Rumah tangga beliau adalah madrasah pertama, tempat di mana ajaran Islam dihidupkan dengan keindahan sempurna. Hari ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang romansa, tetapi tentang dua pilar fundamental yang menopang seluruh keharmonisan dalam keluarga beliau: keadilan, al-adl, dan kasih sayang, ar-rahmah. Dua prinsip ini adalah rahasia abadi yang mampu mengubah setiap rumah menjadi jannati, surga kecil di dunia. Mari kita selami lebih dalam teladan luar biasa ini. Prinsip pertama yang wajib kita teladani dari kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW adalah keadilan, al-adl. Dalam konteks domestik, keadilan seringkali disalahpahami hanya sebagai pembagian materi yang sama rata. Namun, keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah jauh lebih dalam dari itu. Ia melibatkan keadilan dalam pembagian waktu, pembagian perhatian, dan yang paling sulit dikelola, keadilan emosional. Al-Quran secara tegas memerintahkan kita untuk berlaku adil, bahkan jika itu sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja." QS An-Nisa 3. Meskipun ayat ini berkaitan dengan konteks poligami, intinya adalah penekanan universal pada keadilan. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam menegakkan prinsip ini. Beliau sangat berhati-hati dalam membagi gilirannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bersabda, "Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam hal yang aku miliki, yakni giliran bermalam. Maka janganlah engkau mencelaku pada hal yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya, yakni kecenderungan hati." Subhanallah. Hadis ini mengungkapkan inti dari keadilan Nabi. Beliau membagi secara fisik, waktu dan materi dengan sangat teliti, bahkan sampai mengundi jika ada perjalanan. Namun, beliau tetap memohon ampun kepada Allah atas apa yang tidak bisa beliau kontrol sepenuhnya, kecenderungan hati. Ini mengajarkan kita, para suami dan istri, bahwa keadilan bukanlah robotik, melainkan usaha maksimal dan tanggung jawab moral. Suami harus adil dalam menyediakan nafkah, menghargai waktu istri, dan memastikan hak-haknya terpenuhi, tanpa memandang status sosial atau kecantikan. Keadilan dalam rumah tangga Rasulullah juga tampak dalam bagaimana beliau menjaga keseimbangan otoritas. Beliau tidak pernah menggunakan status kenabiannya untuk mendominasi, melainkan selalu menjadi mitra dalam pengambilan keputusan. Beliau mendengarkan keluh kesah, bahkan ketika keluh kesah itu ditujukan langsung kepada beliau. Keadilan beliau adalah fondasi bagi rasa aman dan martabat dignity setiap anggota rumah tangga. Jika keadilan adalah tulang punggung, maka kasih sayang, ar-rahmah, adalah jantung kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Islam menegaskan bahwa pernikahan didasarkan pada mawaddah, cinta yang berapi-api, dan rahmah, kasih sayang yang menenangkan dan berkelanjutan. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." QS Ar-Rum 21. Kasih sayang Nabi bukanlah konsep abstrak. Ia terwujud dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang sangat praktis dan membumi. Mari kita lihat bagaimana beliau melayani istri-istri beliau. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai apa yang dilakukan Rasulullah di rumah,
Ia menjawab dengan jawaban yang sangat menyentuh dan mudah dipahami. Beliau ikut serta membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Bayangkan, pemimpin paling agung di muka bumi yang menerima wahyu dari langit, menyempatkan diri menjahit pakaiannya sendiri, menambal sendal, memerah susu kambing, dan membantu pekerjaan domestik lainnya. Ini adalah teladan yang menghancurkan semua ego dan kesombongan yang mungkin dimiliki seorang suami. Beliau mengajarkan bahwa kehormatan seorang pria terletak pada kemampuannya untuk berkhidmat kepada keluarganya, bukan pada seberapa banyak ia dilayani. Lebih dari sekedar membantu, beliau juga sangat menghargai dan memvalidasi perasaan istri-istrinya. Ada kisah terkenal tentang bagaimana beliau menyambut keceriaan Aisyah. Ketika ada sekelompok orang Habasyah, Ethiopia, yang bermain tombak di Masjid Nabawi, Aisyah muda ingin melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu, melindungi Aisyah dari pandangan umum, sementara Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu beliau dan menonton pertunjukan itu sampai ia merasa puas. Beliau menunggu dengan sabar, tidak menunjukkan rasa bosan, hanya agar sang istri merasa dihargai dan gembira. Beliau mengajarkan bahwa cinta sejati melibatkan dukungan terhadap hobi dan kegembiraan pasangan, betapapun sederhananya hal itu. Bahkan dalam kebersamaan fisik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelembutan yang luar biasa. Pernah suatu ketika, Aisyah minum dari suatu wadah. Rasulullah kemudian mengambil wadah tersebut, mencari bekas bibir Aisyah, dan minum dari tempat yang sama. Ini adalah gestur intim yang sederhana, namun mengandung makna pengakuan dan kemesraan yang mendalam, menunjukkan bahwa beliau selalu berusaha menciptakan ikatan emosional dan fisik yang kuat. Inilah kasih sayang yang praktis, melayani, mendukung, dan mencari cara untuk berbagi kebahagiaan, bahkan dalam detail terkecil kehidupan sehari-hari. Tidak ada rumah tangga di dunia ini yang sempurna. Bahkan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadapi dinamika, perbedaan pendapat, dan bahkan konflik. Namun, cara beliau mengelola badai-badai kecil inilah yang menjadi pelajaran terbesar bagi kita semua. Konflik dalam rumah tangga beliau jarang melibatkan pertengkaran hebat, melainkan lebih sering berupa cemburu alami para istri atau perbedaan pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanggapi situasi ini dengan ketenangan, kesabaran, dan kemampuan unik untuk bercanda yang meredakan ketegangan. Beliau dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa, al-hilm. Ada sebuah riwayat tentang salah satu istri beliau yang cemburu dan memecahkan piring berisi makanan yang dibawa oleh istri lain. Reaksi beliau tidak marah, tidak menghukum. Beliau hanya mengumpulkan pecahan piring, mengumpulkan makanan yang tumpah, dan berkata dengan tenang, "Gharat ummukum, ibumu sedang cemburu." Kemudian beliau mengganti piring yang pecah tersebut. Beliau mengubah insiden yang berpotensi memicu pertengkaran besar menjadi momen untuk mengajar tentang pemahaman, understanding, dan empati, serta menyeimbangkan keadilan materi, mengganti piring dengan kasih sayang emosional, memahami rasa cemburu. Selain itu, dalam komunikasi, beliau mengajarkan pentingnya musyawarah syura. Meskipun beliau adalah nabi, beliau tetap meminta pendapat istri-istrinya, bahkan dalam urusan penting yang menyangkut strategi umat. Contoh paling monumental adalah peristiwa Hudaybiyah, di mana setelah perjanjian yang tampak merugikan, para sahabat enggan untuk segera mencukur rambut dan menyembelih kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat sedih. Ia masuk ke kemahnya, menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha dan meminta nasihat. Ummu Salamah menasehati beliau untuk keluar tanpa mengatakan sepatah kata kepada para sahabat, lalu segera mencukur rambut dan menyembelih kurban beliau sendiri. Ketika para sahabat melihat beliau melakukan itu, mereka serentak mengikuti. Nasihat Ummu Salamah menyelamatkan situasi yang genting. Pelajaran di sini adalah, dengarkanlah pasangan Anda, hormati pendapat mereka. Keterbukaan komunikasi dan pengakuan terhadap kecerdasan pasangan
adalah bentuk kasih sayang dan keadilan tertinggi. Suami yang ideal tidak melihat rumah sebagai tempat untuk memerintah, tetapi sebagai tempat untuk berbagi kebijaksanaan dan tanggung jawab. Lebih lanjut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa memanggil dengan panggilan kesayangan adalah wujud kasih sayang yang sederhana, namun memiliki dampak emosional yang mendalam. Beliau memanggil Aisyah dengan Humairah yang kemerah-merahan pipinya atau menyebutnya sebagai putri Abu Bakar, menunjukkan rasa hormat kepada garis keturunannya. Dalam konteks komunikasi, beliau selalu menggunakan bahasa yang lembut dan penuh penghormatan. Allah memerintahkan kita untuk berinteraksi dengan pasangan secara ma'ruf, secara baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut, ma'ruf. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." QS An-Nisa 19. Ayat ini adalah panduan yang sangat kuat. Bahkan ketika terjadi ketidakcocokan atau ketidaksukaan sementara, kita harus tetap menjaga kebaikan dalam pergaulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan muasyarah bil ma'ruf ini dengan tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan, tidak pernah mencaci maki, dan selalu menjadi sumber ketenangan bagi para istrinya. Beliau juga sangat memperhatikan pendidikan spiritual dan duniawi istri-istrinya. Beliau mendorong mereka untuk belajar, bertanya, dan aktif dalam kehidupan sosial umat. Ini adalah keadilan dalam memberikan kesempatan pengembangan diri. Keadilan dan kasih sayang beliau bukan hanya membuat istri-istri beliau bahagia, tetapi juga menjadikan mereka tiang utama dalam menyebarkan ajaran Islam setelah beliau wafat. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan yang lainnya menjadi perawi hadis yang paling terpercaya karena mereka menyaksikan secara langsung kesempurnaan akhlak beliau di dalam dan di luar rumah. Sahabat tahu gak sih lu, setelah kita merenungkan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sadar bahwa rumah tangga beliau adalah cetak biru untuk kebahagiaan abadi. Rahasianya sangat sederhana, namun pelaksanaannya membutuhkan ketakwaan dan kesungguhan. Keadilan adalah pengakuan bahwa pasangan Anda memiliki hak yang harus dipenuhi, bukan sekedar pelengkap hidup Anda. Ini adalah tentang tanggung jawab, integritas, dan pengakuan terhadap martabat mereka. Sedangkan kasih sayang adalah pelumas yang membuat roda kehidupan rumah tangga bergerak tanpa gesekan. Ia terwujud dalam senyum tulus, pelayanan yang ikhlas, kesediaan membantu pekerjaan domestik, dan kesabaran saat menghadapi kekurangan pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Pernyataan ini menempatkan kebaikan terhadap pasangan sebagai tolak ukur tertinggi dari kualitas iman seseorang. Jika kita ingin mengklaim diri sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad, maka kebaikan itu harus dimulai dari rumah kita sendiri. Jadikanlah keadilan sebagai kompas dan kasih sayang sebagai bahan bakar dalam perjalanan rumah tangga Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam membangun keluarga yang penuh mawaddah warahmah. Mari kita mulai hari ini dengan satu tindakan keadilan dan satu gestur kasih sayang yang tulus kepada pasangan kita. Sebab dakwah yang paling indah adalah kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis. Akhirul kalam, terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini di channel Tahu Gak Sih Lu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.